Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang subjek hukum internasional ya. Nah, mungkin Anda sudah mendapatkan uh, pengetahuan pada semester yang lalu dari dosen pengantar ilmu hukum ya, tentang apa itu subjek hukum ya. Saya yakin Anda sudah memahami semuanya ya. Yang secara singkat, subjek hukum itu adalah pemegang hak dan kewajiban ya. Jadi sesuatu atau seseorang yang bisa memegang hak dan juga bisa menanggung kewajiban, yaitulah subjek hukum ya. Nah, di dalam subjek hukum itu ada subjek hukum nasional, ada subjek hukum internasional ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah subjek hukum internasional. Untuk beberapa hal mungkin ada kesamaan antara subjek hukum internasional dengan hukum nasional ya. Hanya saja perbedaan yang pokok itu bahwa subjek hukum nasional itu yang utama adalah individu ya, atau orang perorangan atau badan hukum ya. Nah, tetapi di dalam hukum internasional, subjek hukum yang utama itu adalah negara. Ya. Nah, selain itu, tentu adalah subjek-subjek hukum yang diakui juga di dalam hukum internasional. Ya. Nah, ini yang akan kita elaborasi lebih lanjut ya, bahwa subjek hukum internasional itu adalah pemegang hak dan kewajiban yang pada awalnya pemegang utama hak dan kewajiban itu adalah negara ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan seiring juga dengan perkembangan hubungan internasional, perkembangan teknologi dan lain sebagainya ya, maka subjek hukum internasional ini pun juga mengalami perkembangan ya. Oleh karena itu seringkali subjek hukum internasional yang berupa negara itu adalah subjek hukum internasional dalam pengertian tradisional ya. Nah, sedangkan subjek-subjek hukum internasional yang lainnya sering dikategorikan sebagai subjek hukum internasional modern gitu ya. Nah, jadi dengan demikian subjek hukum internasional itu terdiri dari negara dan non-negara. Ya. Apa saja yang non-negara itu? Yaitu organisasi internasional, kemudian Palang Merah Internasional, Tahta Suci atau Vatikan, kemudian organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, kemudian wilayah-wilayah perwalian, kaum beligerensi, dan yang terakhir adalah individu. Jadi kebalikan dari subjek hukum nasional ya. Kalau pada subjek hukum nasional itu justru pemegang hak dan kewajiban yang utama itu adalah individu gitu ya. Nah, baru yang lain-lainnya. Sedangkan pada subjek hukum internasional, individu itu diletakkan pada posisi yang terakhir ya, walaupun sekarang itu juga masih berkembang ya. Pemikiran atau diskusi-diskusi tentang subjek-subjek hukum internasional yang lain. Seperti misalnya adalah sekarang sedang berkembang cukup lama ya, pemikiran untuk memasukkan perusahaan multinasional itu sebagai subjek hukum internasional ya.
Nah, tentu kalau pada level nasional, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum itu sudah jelas merupakan merupakan subjek hukum nasional. Tapi dalam perkembangan hukum internasional, ya, individu perusahaan-perusahaan multinasional itu masih dalam proses pemikiran, dalam proses diskusi, dalam proses konferensi-konferensi begitu ya, untuk menetapkan perusahaan multinasional atau bisa juga disebut sebagai perusahaan transnasional atau transnational corporations ya, sebagai subjek hukum internasional gitu ya. Selain juga individu ya. Nah, jadi ini beberapa subjek hukum internasional ya. Untuk itu satu persatu akan kita bahas ya, meskipun tidak terlalu mendetail ya, setidaknya kita bahas satu persatu secara ringkas ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah subjek hukum internasional yang berupa negara ya, yang berupa negara. Nah, ini yang akan kita bahas pertama ya. Jadi di dalam hukum internasional pada awalnya atau di dalam hukum internasional tradisional sebenarnya bukan hanya negara sebagai subjek utama hukum internasional, tetapi memang saat itu ya negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional ya. Nah, pada perkembangan awal ya hukum internasional, negara merupakan subjek utama hukum internasional dan satu-satunya saat itu ya. Nah, karena apa? Karena negara itulah yang memegang peranan dominan di dalam hubungan internasional ya. Sehingga dari hubungan-hubungan antar negara ini melahirkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional ya. Nah, jadi ini mengapa negara merupakan subjek utama bahkan satu-satunya subjek hukum internasional dalam hukum internasional tradisional ya. Ini memang pada awalnya peran dominan di dalam hubungan internasional itu ya dipegang oleh negara ya. Sehingga wajar kalau kemudian negara itulah yang menjadi subjek hukum internasional yang utama ya dan satu-satunya saat itu ya. Nah, tentu saja perkembangan berikutnya tidak lagi menetapkan negara itu sebagai satu-satunya ya. Karena memang ada subjek-subjek hukum internasional yang lain ya. Nah, ini yang perlu pertama-tama kita ketahui ya. Baik, berikutnya kita akan coba mengelaborasi lebih lanjut tentang negara sebagai subjek hukum internasional ya. Nah, negara itu merupakan pemilik kedaulatan ya atau kekuasaan tertinggi ya. Sehingga secara internal negara itu memiliki kedaulatan dan kekuasaan tertinggi atau kewenangan untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwa secara internasional negara memiliki kedaulatan, memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri. Ya. Nah, sedangkan secara eksternal negara memiliki kewenangan, memiliki kedaulatan untuk melakukan hubungan ya, dengan negara lain atau dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain. Nah, lalu apa yang disebut sebagai negara?
apa yang dikualifikasi sebagai negara. Nah, untuk memahami apa itu negara, ya, di dalam hukum internasional, yaitu di dalam Konvensi Montevideo 1933, di dalam pasal 1-nya menyebutkan adanya hak-hak dan kewajiban negara, ya, sehingga sesuatu itu dikatakan sebagai negara, gitu ya. Pertama, ada penduduk yang tetap, ya, atau permanent population, ya. Nah, jadi harus ada yang menetap, ya, harus ada penduduk yang tetap di sana, ya, bukan nomaden, ya. Apakah ada batasan jumlah penduduk yang tetap itu berapa, ya, untuk bisa dikatakan sebagai sebuah negara, ya. Nah, itu tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan. Apakah harus minimal 1.000 orang, 2.000 orang, atau boleh enggak hanya 50 orang, boleh enggak kalau hanya 1 orang, gitu ya. Nah, itu tidak ada ketentuan, ya. Jadi jumlah penduduk dari suatu negara itu tidak ada ketentuannya, ya. Oleh karena itu ada penduduk negara yang paling banyak, ya. Misalnya adalah China, ya. Itu ada berapa itu? Lebih dari 1 miliar, ya. Mungkin sekarang itu sudah 1 miliar, 1,3 miliar mungkin sekarang itu, atau 1,4 apa 1,5 gitu, ya. Sangat besar jumlah penduduk Cina tersebut, ya. Kemudian India juga, ya. India juga sangat besar jumlah populasinya, ya. Kemudian mana lagi yang banyak itu Amerika, ya. Amerika. Kemudian Indonesia pun juga termasuk kategori penduduk yang banyak, ya. Banyak sekali, ya. Nah, tapi ada negara-negara yang penduduknya hanya sedikit saja, ya. Bahkan ada negara besar tapi penduduknya sedikit, ya. Seperti Australia misalnya. Luas Australia itu kan hampir sama dengan Indonesia, ya. Bahkan Australia itu berupa daratan, ya, satu benua sendiri, ya. Tapi penduduknya hanya sedikit, ya. Hanya berapa, ya? 25 juta atau sekitar 18 sampai 20-an juta, saya lupa, ya. Nah, coba di browsing, ya. Yang jelas kecil sekali penduduknya, ya. Ada juga negara-negara yang hanya sedikit, ya, tidak sampai 1 juta misalnya, tidak sampai, bahkan ada juga negara-negara yang hanya penduduknya ratusan ribu bahkan puluhan ribu, mungkin, gitu, ya. Yang jelas di dalam hukum internasional itu tidak ada ketentuan jumlah penduduk suatu wilayah untuk disebut sebagai sebuah negara, ya. Yang disyaratkan oleh Konvensi Montevideo itu adalah penduduk yang tetap, ya, yang permanen, ya, permanent population, ya. Baik, kemudian yang kedua, ada wilayah yang pasti atau yang disebut sebagai a defined territory, ya. Berapa luas sebuah negara, ya. Berapa luas sebuah wilayah untuk dikatakan sebuah negara? Ada enggak di dalam Konvensi Montevideo 1933 atau dalam konvensi-konvensi lain atau dalam sumber-sumber hukum internasional yang lain, ya, yang menentukan tentang luasan sebuah negara, ya. Nah, ternyata juga tidak ada, ya. Tidak ada ketentuan tentang
luas wilayah suatu negara. Ya. Tetapi yang penting itu adalah defined territory, artinya wilayah yang pasti, wilayah yang bisa ditentukan. Ya. Jadi jelas lokasinya, jelas batas-batasnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan wilayah yang pasti atau defined territory. Ya. Nah, tentang wilayah ini pun juga tentu ada yang lengkap, memiliki wilayah daratan, lautan, dan tentu saja semua negara itu memiliki wilayah udara. Ya. Tapi belum tentu memiliki wilayah lautan. Ya. Nah, negara kita termasuk negara yang komplit. Ya. Kita punya daratan, kita punya lautan, dan sudah pasti juga kita punya udara, gitu ya, punya wilayah teritorial udara. Nah, jadi untuk sebuah negara itu yang penting itu bisa ditentukan secara pasti ya wilayahnya ya, atau teritorinya. Ya. Jadi jangan sampai ada wilayah yang diklaim merupakan wilayah suatu negara, tetapi ternyata sudah diklaim oleh negara yang lain, begitu ya. Nah ini yang penting itu adalah wilayahnya bisa dipastikan ya. Seberapa luas wilayahnya juga tidak ada ketentuan, ya. Tidak ada ketentuan luasannya. Ya. Apakah seperti Indonesia yang cukup luas, ya. Australia juga luas, mana lagi negara-negara yang luas itu, China juga besar, ya. Rusia juga besar, apalagi kalau dulu namanya adalah Uni Soviet, ya, juga sangat besar. Mana lagi ya, Kanada cukup besar, ya. Tetapi negara-negara di Eropa itu rata-rata kecil ya wilayahnya itu ya. Coba suatu ketika kalau Anda pergi ke Eropa gitu ya, misalnya ke Belanda lah, dengan naik kereta dari ujung ke ujung, yaitu hanya beberapa jam saja, ya sudah sampai. Sedangkan di Indonesia, ya, kalau melalui jalan darat, ya tentu tidak bisa hanya beberapa jam, ya harus berpuluh-puluh jam. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam hukum internasional tentang luasan negara. Ya. Ya, ada negara yang sangat luas, ya. Ada juga negara yang sedang-sedang saja, tapi juga ada negara yang sangat kecil, ya. Bahkan ada yang hanya seluas lapangan sepak bola saja, itu disebut sebagai sebuah negara, gitu ya. Nah, apakah negara tersebut memang lengkap disebut sebagai sebuah negara? Ya, dari segi wilayah itu kecil, ya, tapi apakah juga memiliki ciri-ciri yang lain ya sebagai sebuah negara? Ya, apakah ada penduduknya ataukah tidak? Itu ya, yang tetap. Ya. Nah ini harus terpenuhi. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk bisa disebut sebuah negara itu harus ada pemerintahannya, harus ada governance. Ya. Nah, apakah negara yang seluas lapangan sepak bola itu ada pemerintahannya ataukah tidak? Ya, kalau tidak ada pemerintahannya, ya itu bukan sebuah negara. Ya. Nah, jadi ini perlu difahami. Ya. Tetapi tolong Anda nanti setelah kuliah ini, ya, identifikasi negara-negara mana yang merupakan negara-negara yang luas, tapi negara-negara mana yang merupakan negara yang sangat kecil, gitu ya. Nah, nanti Anda akan
tercengang ya melihat fakta-fakta bahwa ada negara yang sangat besar, tapi ada juga negara-negara yang sangat kecil gitu ya. Bahkan wilayahnya itu hanya mungkin hanya sama dengan sebuah rumah saja gitu ya, rumah itu pun rumah yang sederhana gitu ya, bukan rumah yang besar gitu ya. Jadi silakan nanti diidentifikasi ya negara-negara mana saja yang punya wilayah yang sangat kecil dan juga punya penduduk yang sangat kecil ya. Anda juga akan mengetahui ada sebuah negara yang bahkan sampai sekarang sedang merekrut penduduknya gitu ya. Ya bisa kita bayangkan betapa kecilnya negara yang bersangkutan gitu ya. Baik, untuk adanya negara selain penduduk dan wilayah juga ya harus ada pemerintahan ya, atau government ya. Ya kalau penduduknya cuma beberapa orang ya, lalu menjadi pejabat semua ya, ada presidennya, ada para menterinya begitu ya. Sedangkan rakyat yang lainnya nggak ada. Nah, apakah bisa memenuhi syarat sebagai sebuah negara ya, pemerintahan semacam itu begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ciri sebuah negara atau kualifikasi sebuah negara itu adalah adanya kemampuan ya. Kemampuan untuk apa? Yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Nah, jadi ini hubungan internasional ya. Tetapi jangan salah paham juga ya, bahwa kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain itu, atau dengan kata lain kemampuan untuk melakukan hubungan internasional itu bukan semata-mata dalam pengertian fisik ya. Tetapi sesungguhnya adalah kemampuan secara yuridis ya, kemampuan secara hukum. Karena bisa saja suatu bagian dari wilayah suatu negara berhubungan dengan bagian dari negara yang lain atau dengan negara lain secara utuh ya. Secara fisik itu dimungkinkan. Misalnya contoh katakanlah kota Yogyakarta ini ya melakukan hubungan internasional dengan Perth misalnya, Australia ya. Nah, secara fisik itu bisa dilakukan ya oleh pemerintah kota Yogyakarta atau mungkin katakanlah pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan dengan wali kota Perth misalnya ya, untuk membuat hubungan antar kedua negara itu sebagai sister city ya, di kota yang bersaudara ya, atau bersaudari. Nah, jadi secara fisik itu dimungkinkan ya, secara fisik itu dimungkinkan. Tetapi secara de jure, secara secara hukum itu tidak bisa ya suatu negara bagian atau suatu provinsi melakukan hubungan internasional dengan negara yang lain atau dengan bagian dari negara yang lain ya. Sebab kewenangan untuk melakukan hubungan internasional secara resmi atas nama negara itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini mengapa saya katakan bahwa kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional itu bukan semata-mata dalam artian fisik ya, dalam arti fisik ya. Tetapi adalah kemampuan untuk melakukan hubungan internasional secara yuridis, secara hukum gitu ya. Jadi
Yogyakarta tidak bisa melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau dengan negara bagian dengan negara lain gitu ya. Karena kewenangan itu dipegang oleh Jakarta, oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa syarat adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional itu bukanlah pengertian fisik, tetapi adalah pengertian yuridis. Ya. Baik, itu yang pertama tentang negara ya, tentang negara. Kemudian yang kedua tentang organisasi internasional. Jadi pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional itu yang pertama negara, yang kedua adalah organisasi internasional ya. Dan bisa identifikasi bahwa organisasi internasional yang pertama itu adalah ITO ya. International Telecommunication Organization ya. Organisasi telekomunikasi internasional dan sekarang disebut sebagai ITU ya. International Telecommunication Union. Jadi dari ITO ke ITU ya. Nah, organisasi internasional yang lain adalah League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Yang didirikan pada tahun 1918. Nah, kemudian Liga Bangsa-Bangsa bubar, diganti dengan PBB ya, atau United Nations ya, pada tahun 1945 ya. Nah, mengapa organisasi internasional ini menjadi subjek hukum internasional ya? Yang sebenarnya organisasi internasional itu melembagakan kerjasama internasional secara permanen. Ya. Nah, contohnya misalnya antara negara-negara di ASEAN, ya tentu sudah sejak lama melakukan hubungan internasional. Ya. Kemudian negara-negara di ASEAN tersebut membentuk organisasi yang bernama ASEAN. Ya. Nah, ASEAN inilah kemudian diposisikan sebagai organisasi internasional ya, yang memegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan khususnya adalah hukum di kalangan ASEAN. Ya. Kemudian organisasi yang lain tentu bisa disebutkan ya, banyak sekali organisasi internasional ya. Ada WTO ya, World Trade Organization. Kemudian di bawah PBB pun juga ada organisasi-organisasi internasional yang lain yang merupakan organ dari PBB ya. Misalnya adalah WHO ya, World Health Organization ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sebagai subjek hukum internasional, ya, organisasi internasional itu memiliki kepribadian hukum internasional atau international legal personality. Dan sebagai pemegang hak dan kewajiban, ya, organisasi internasional ini mampu melakukan hubungan hukum dengan negara dan subjek hukum internasional yang lain. Ya. Jadi bagaimana misalnya IMF ya itu berhubungan dengan Indonesia ya. Bagaimana WTO ya. Bagaimana pula World Bank ya dalam melakukan hubungan dengan negara-negara. Jadi
World Bank adalah sebuah organisasi internasional, tapi dia bisa menjadi subjek hukum internasional dalam hubungannya dengan negara-negara ya, anggota dari World Bank tersebut. Ya. Oleh karena itulah maka organisasi internasional ini ya, kemudian diakui sebagai subjek hukum internasional. Ya. Nah, lalu selanjutnya Palang Merah Internasional. Nah, sebenarnya Palang Merah Internasional itu merupakan organisasi internasional. Jadi sudah disebutkan di dalam organisasi internasional sebenarnya. Tetapi mengapa Palang Merah Internasional ini diposisikan secara tersendiri ya? Nah, ini tidak lain adalah sebenarnya ada latar belakangnya ya. Mengapa Palang Merah Internasional itu diposisikan sendiri selain organisasi internasional. Nah, sebenarnya Palang Merah Internasional itu awalnya itu hanya organisasi nasional Swiss saja ya, yang didirikan oleh 5 warga negara Swiss yang mungkin Anda di SMA atau di SMP sudah mengenalnya ya, sudah mengenal siapa penggerak dari Palang Merah Internasional itu tidak lain adalah Henry Dunant ya, Henry Dunant. Nah, beliau dan tentunya bukan sendiri ya, dengan tokoh-tokoh yang lain mendirikan Palang Merah Internasional yang merupakan organisasi yang pada awalnya berfokus pada pertolongan korban perang tanpa diskriminasi. Karena tanpa diskriminasi, maka dia melakukan pertolongan itu tanpa memandang dari negara mana, etnisnya apa. Kalau dia menjadi korban, dia Palang Merah Internasional ini akan membantunya ya. Oleh karena itu keberadaannya itu bersifat universal ya, dan diakui oleh ya tentunya hampir keseluruhan negara anggotanya. Ya. Nah, pada awalnya Palang Merah Internasional ini bergerak dalam bidang kemanusiaan. Ya. Misalnya adalah pertolongan terhadap korban perang tanpa diskriminasi, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional terhadap para pengungsi dari Ukraina, misalnya yang sekarang sudah mencapai jutaan gitu ya. Nah, karena kiprahnya secara internasional yang boleh dikatakan tanpa diskriminasi, lalu keberadaan Palang Merah Internasional itu diakui secara universal. Ya. Nah, akibat dari kegiatan-kegiatannya, ya, lalu organisasi ini mendapatkan simpati dan sambutan di seluruh dunia. Ya. Nah, oleh karena itu, Palang Merah Internasional itu diakui sebagai pribadi internasional mandiri. Ya. Jadi terpisah dari organisasi internasional pada umumnya. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional ini? Yang pertama adalah aktivitas kemanusiaan dalam perang, kemudian dalam bencana alam, dan dalam pengungsian. Ya. Nah, inilah kiprah dari Palang Merah Internasional yang kemudian bukan hanya diakui sebagai lembaga amal, begitu, tetapi juga memang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Ya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional ini misalnya adalah dalam kancah peperangan, ya, atau ketika ada bencana alam, atau juga
mereka menolong, membantu para pengungsi. Ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas Palang Merah Internasional. Ya. Demikian juga di dalam hukum internasional, ya, sebagai subjek hukum internasional, maka Palang Merah Internasional itu banyak berfungsi di dalam menjalankan dan mengaplikasikan hukum humaniter. Ya. Ini sampai di sini mungkin Anda bisa memahami mengapa Palang Merah Internasional ini dimasukkan sebagai subjek hukum tersendiri ya dibanding dengan yang sebelumnya. Ya. Baik, kemudian tahta suci atau Vatikan juga sama dengan Palang Merah ya. Ini tahta suci juga dipisahkan, dia memiliki kepribadian hukum tersendiri ya. Nah, tetapi alasannya adalah alasan sejarah ya. Di mana di dalam sejarah dikenal adanya Lateran Treaty ya. Di dalam Lateran Treaty ini pemerintah Italia menyerahkan sebidang tanah yaitu Vatikan dan Roma, Vatikan di Roma ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Vatikan itu sebenarnya hanya sudut kota saja di dalam kota Roma ya. Nah, tapi kedudukannya dalam hukum internasional itu menjadi penting ya dan tersendiri dibanding dengan subjek-subjek hukum yang lain. Nah, semula kewenangan Vatikan itu hanya di bidang keagamaan atau terutama adalah agama Katolik ya. Tetapi saat ini kewenangannya itu hanya dalam bidang keagamaan. Gitu ya. Kalau dulu di bidang keagamaan, keduniaan, dan juga kenegaraan. Nah, jadi saat ini hanya diakui kewenangannya adalah dalam bidang keagamaan. Tetapi keberadaannya itu tetap diakui ya, sehingga tetap merupakan satu subjek yang berwibawa ya. Nah, atas kewibawaannya itulah maka Vatikan atau tahta suci ditetapkan sebagai salah satu pemegang hak-hak dan kewajiban dalam hukum internasional ya. Jadi diberikan tempat ya, di dalam hukum internasional. Kemudian selanjutnya ada organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya ya. Nah, contohnya misalnya adalah Palestina ya. Palestina itu adalah dulu ada namanya PLO ya, Palestine Liberation Organization ya. Jadi organisasi pembebasan Palestina ya. Nah, adanya organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya itu menimbulkan kontroversi dan selalu subjektif ya, atau dengan kata lain ini sangat politis ya. Nah, tetapi ini juga sering digunakan sebagai kebangkitan rakyat ya, di wilayah jajahan untuk merdeka. Ya. Nah, ini coba nanti kita bedakan dengan organisasi yang boleh dikatakan hampir mirip ya, tetapi berbeda ya. Nah, ini adalah organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Kemudian kaum belegerensi. Nah, ini yang sering mendapatkan pertanyaan ya. Mengapa kaum belegerensi itu diberi status sebagai subjek hukum internasional ya. Nah, kaum belegerensi ini sebenarnya adalah pemberontak ya, pemberontak bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah. Jadi kalau ada
satu kelompok masyarakat menentang pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Nah, itulah yang disebut sebagai kaum beligerensi, ya. Nah, kaum beligerensi sebenarnya adalah merupakan masalah dalam negeri suatu negara, ya. Sehingga penyelesaian dan hukumnya itu adalah memakai penyelesaian secara nasional, ya. Negara lain tidak boleh intervensi, ya. Hanya masalahnya, ya, masalahnya adalah keberadaan kaum beligerensi ini seakan-akan merupakan perang saudara, ya, antara kaum beligerens dengan pemerintah atau negara, gitu, ya. Sehingga akibat-akibat yang ditimbulkan itu meluas ke negara lain, ya. Nah, misalnya ketika terjadi beligerensi di Aceh misalnya, gitu, ya. Nah, katakanlah ada sekelompok orang Aceh melakukan tindakan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang sah, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu dimanapun namanya pemberontak itu biasanya dihadapi oleh negara, ya. Nah, karena mereka katakanlah berhadapan dengan negara, lalu mereka lari ke negara lain, ya, minta bantuan atau minta perlindungan, ya, apapun namanya, ya. Yang jelas akibat dari kaum beligerensi ini terdapat gangguan-gangguan bagi negara-negara tetangganya terutama, ya. Nah, sehingga lalu para pemberontak ini diberikan posisi, ya, dalam negosiasi atau dalam tawar-menawar, ya. Nah, jadi meskipun kaum beligerensi itu sebenarnya adalah masalah dalam negeri, tetapi dampaknya itu bisa dirasakan ke negara-negara yang lain, ya. Dampak atau akibat-akibat yang ditimbulkannya itu bisa meluas ke negara lain sehingga berimplikasi secara internasional, ya. Nah, inilah mengapa kemudian kedudukan kaum beligeren ini diposisikan secara sama sebagai subjek hukum internasional, ya. Baik, kemudian apa saja unsur-unsur untuk bisa disebut sebagai kaum beligerensi, ya. Pertama, ada organisasi yang rapi, ya. Kemudian ada tanda pengenal, kemudian menguasai sebagian wilayah secara efektif, kemudian juga rakyat sudah ada yang mendukungnya atau dukungan dari rakyat wilayah yang dikuasainya. Nah, kalau tidak memenuhi unsur tersebut, apakah masih bisa disebut sebagai subjek hukum internasional, ya? Nah, karena eksistensinya belum mantap, maka belum diterima sebagai pribadi internasional yang mandiri. Nah, dengan kata lain, kalau kaum beligerensi itu merupakan subjek hukum internasional, tapi kalau masih insurgensi itu tidak memiliki kepribadian internasional, ya. Dan yang terakhir adalah individu, ya. Semula individu itu sebagai subjek hukum internasional itu melalui negara, ya. Tapi sekarang itu sudah langsung. Jadi kita masing-masing sekarang itu bukan hanya subjek hukum nasional saja yang memiliki hak-hak dan kewajiban secara nasional, tetapi juga dalam hukum internasional pun kita sudah diposisikan sebagai pemegang hak dan kewajiban, ya. Sehingga orang-orang perorangan atau individu-individu pun juga harus memegang hak dan kewajiban, ya. Nah, ini terutama adalah sejak kemunculan HAM yang bersifat universal, misalnya, ya, melalui konvensi-konvensi HAM, melalui konvensi-konvensi genosida, melalui konvensi Tokyo 1963, konvensi Den Haag 1970, konvensi Montreal 1971, ya. Melalui peradilan Nuremberg dan juga Tokyo 1946, ya. Nah, semuanya ini
mengakibatkan bahwa individu saat ini sudah menjadi pemegang hak dan kewajiban. Artinya kalau ada hak-haknya yang terlanggar, maka dia melakukan upaya-upaya hukum untuk memulihkan atau untuk menegakkan hak-haknya. Ya. Demikian juga kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, juga akan berhadapan dengan hukum internasional. Nah, karena itulah kemudian individu menjadi subjek hukum internasional. Ya. Nah, adapun yang satunya lagi adalah perusahaan multinasional. Tadi sudah saya bahas, ya, karena sekarang itu yang namanya perusahaan multinasional itu seringkali lebih besar dari negara, ya. Misalnya APBN suatu negara itu lebih kecil jika dibanding dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan multinasional, sehingga mempunyai kekuatan bargaining yang besar, yang sejajar dengan negara. Nah, itulah kemudian sekarang sedang dikembangkan pemikiran agar MNC itu juga merupakan subjek hukum internasional. Baik, sampai di sini dulu kuliah pada pagi hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.